Coba Kakak Anis mau tanya ke anak-anak dulu nih. Anak-anak di rumah udah pada makan belum? Wah, udah ya. Coba kalau anak-anak udah pada mandi belum? Udah dong ya. Udah pada siap sekolah minggu, udah ganteng-ganteng, udah cantik-cantik. Nah, sekarang kita mau mulai sekolah minggu nih. Tapi sebelumnya Kakak Anis mau nanya deh. Anak-anak tahu nggak ya kalau pagi-pagi keluar rumah itu ada yang terang banget di atas. Apa sih namanya? Ya benar, matahari. Coba. Terus kalau pagi-pagi nih ada suaranya cuy 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 cuy. Apa namanya? Burung. Iya. Nah, Kakak Anis mau ajak anak-anak, kita mau ucapin selamat pagi ke Tuhan. Kita nyanyi ya. Tapi Kakak Anis mau anak-anak di rumah semua bangkit berdiri. Oke? Yuk kita nyanyi. Oke, sekarang sebelum mulai sekolah minggu, kita mau apa dulu ini? Kita mau berdoa dulu ya. Kita mau bilang terima kasih karena Tuhan sudah pelihara kita dari tadi malam kita tidur sampai sekarang kita bangun dalam keadaan sehat. Yuk, sekarang kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah memberkati kami, menjaga kami selalu. Tuhan, sekarang kami mau memulai sekolah minggu kami. Berkati kami ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita. Walaupun kita punya banyak kesalahan, walaupun kita banyak dosa, tapi Tuhan Yesus itu mau mengampuni kita. Tuhan Yesus itu tetap sayang sama kita dan mengasihi kita. Nah, Kakak Anis mau ajak anak-anak, kita bangkit berdiri. Kakak Anis mau ajak anak-anak nyanyi K-A-S-I-H. Oke? Coba bangkit berdiri. Dah, coba bentuk huruf K. Gimana huruf K-nya? Dah. Terus huruf A, gimana A? Lalu huruf S, gimana S-nya? Dah, lalu huruf I. Yang terakhir huruf H. Oke. Yuk kita nyanyi sama-sama.
mengasihi kita. Dan sekarang kita mau belajar kalau hanya Tuhan saja yang mampu memulihkan dosa kita. Hanya Tuhan yang mampu menghapuskan dosa kita. Nah, kita mau belajar untuk terus mengikut Tuhan Yesus, untuk percaya sama Tuhan Yesus selalu. Anak-anak, Kakak Anis mengajak kita nyanyi Tuhanlah gembalaku. Anak-anak tahu ya? Kita nyanyi bareng-bareng ya. Yuk. Benar, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kakak Anis mau ajak anak berdiri. Kita mau nyanyi satu lagu. Firman Tuhan ada di hatiku. Oke? Yuk kita nyanyi sama-sama. Selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi di ibadah ini. Semangat ya, walau via online. Sekarang saatnya tiba kita mau menyaksikan dan mendengarkan firman Tuhan. Ayo semuanya, kita siapkan hati kita, minta tolong Roh Kudus yang mengajar kita. Yuk kita berdoa. Mana lipat tangannya? Tutup matanya. Kita berdoa. Yuk. Bapa, terima kasih karena saat ini kami semua mau mendengarkan, mau menyaksikan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami satu persatu melalui pertolongan Roh Kudus. Ajarlah kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, Ibu akan mulai menyampaikan firman Tuhan yang dibawakan dari Alkitab. Alkitab ini ya
akan menceritakan banyak sekali cerita tentang betapa luar biasanya Tuhan, tentang tokoh-tokoh yang Tuhan pakai, orang-orang besar, orang-orang hebat, ya. Nah, Ibu akan mengambil sedikit bagian dari kisah ini dari kitab Kejadian pasal 45. Ya, Ibu mau cerita isinya seperti apa? Bagaimana jalan ceritanya? Tetapi Ibu mau awalin dulu dengan suara binatang. Ibu ya. Bunyi apa itu? Apa ya? Ih, anak-anak tahu nggak? Itu bunyi suara binatang apa? Suara binatang apa? Yang ada bulunya? Lalu kakinya ada 4. Suka diceritakan di dalam Alkitab juga ada tentang binatang-binatang ini. Ada yang tahu? Bunyinya Ibu ulangin ya. Domba, betul. Domba. Nah, anak-anak, kalau ada domba yang terpisah ya dari gembalanya, pasti dombanya ketakutan. Gembala itu apa sih? Gembala itu adalah orang yang punya domba-domba. Dombanya banyak sekali. Tetapi kalau ada satu dombanya yang pergi, tidak ada di situ sama-sama gembala sama domba-domba yang lain, pasti dicari. Pasti gembalanya sedih, takut sesuatu terjadi pada domba kecilnya. Gimana? Si gembala kan nggak ada di situ. Nanti nggak bisa lindungin domba kecilnya kalau ada binatang buas, ada serigala, ada beruang, ada singa. Jadi si gembalanya ini cariin ya. Dan si domba yang hilang ini pasti dia juga ketakutan di tempat lain. Ketakutan ya. Pasti dia juga mengeluarkan bunyi, minta tolong supaya diketemukan sama gembalanya. Bunyinya tadi gimana? Ikutin yuk. Gimana? Wah, tuh anak-anak. Lalu si gembala ini cari, kemana ya? Kemana ya? Waduh, kemana nih? Oh, suaranya dari sana. Suaranya dari sana. Dicari. Waduh, pasti dombaku tuh ketakutan. Dia panggil-panggil saya. Dia pasti menyesal karena udah jauh-jau dari saya. Waduh, di mana ya? Sebelah sana. Lalu dilihat, mana? Oh, kamu di sini. Aduh, dombaku, kamu di sini. Wah, kemana aja? Kamu pasti tadi ketakutan ya. Wah, aduh, kasihan. Sini. Wah, jangan jauh-jauh lagi dari aku. Aku mencari kamu kemana-mana, dombaku. Kamu gak apa-apa kan? Sini sama aku. Aku akan melindungimu. Aku adalah gembala yang baik dan aku akan melindungimu. Nah, lalu si dombanya ini digandong, dipeluk, disayang-sayang, jangan jauh-jauh ya. Nah, sekarang bagian dari cerita Alkitabnya. Nah, anak-anak kita mau nonton video ya? Anak-anak suka kan nonton video? Ya, video ini akan bercerita tentang tokoh Yusuf. Ya, Yusuf di tanah Mesir. Dia udah jadi orang hebat, orang yang berkuasa, jadi seorang pemimpin di Mesir. Di mana saudara-saudaranya datang ke Mesir, ketemu sama Yusuf. Tapi mereka tidak kenal Yusuf ya awalnya, karena Yusufnya nggak bilang-bilang saya Yusuf. Nah, tiba saatnya ketika Benyamin, saudara mereka ini ditahan sama Yusuf yang tidak mereka kenal, ya. Benyaminnya dibawa, ditahan. Saudara-saudaranya nggak boleh. Benyamin nggak boleh ditahan. Nah, kita lihat dulu ceritanya bagaimana ya. Yuk, apakah Benyaminnya tetap ditahan sama Yusuf? Atau nanti ada yang memohon sama Yusuf supaya Benyaminnya dilepaskan? Bagaimana ceritanya?
Yuk kita lihat. Nih. Berkatalah Yusuf kepada mereka, pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang, dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Menangislah ia keras-keras. Nah, begitu tahu kalau ternyata yang di depan saudara-saudaranya ini adalah Yusuf, mereka ketakutan. Waduh, gimana ini? Ini ternyata Yusuf. Yusuf masih hidup dan dia jadi seorang pemimpin di Mesir. Kita pernah berbuat jahat sama Yusuf. Jangan-jangan kita nanti dihukum. Kita nanti dijahatin. Tapi anak-anak, apakah Yusuf berbuat seperti itu? Tidak. Yusuf tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Justru Yusuf mau mengampuni saudara-saudaranya. Karena Yusuf berkata bahwa aku sekarang jadi pemimpin seperti ini karena pertolongan Tuhan. Sehingga aku bisa menolong kalian juga. Kemarilah saudara-saudaraku, ayo kemari. Ayo bersama-sama dengan aku, jangan takut. Akhirnya saudara-saudaranya gembira, sukacita. Yang tadinya hari-harinya sedih, menyesal karena pernah menjual Yusuf, tapi karena sudah diampuni, mereka datang sama Yusuf dengan gembira. Dan mereka bersama-sama dengan Yusuf kembali. Nah, ini dia videonya. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun, "Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu. Jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir." Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf. Dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi lihatnya sebelum aku mati. Yusuf tetap menjaga hatinya. Yusuf tetap percaya kalau Tuhan punya rencana besar buat dia. Dan itu benar-benar terjadi sama Yusuf. Luar biasa. Itu keren bukan? Ya? Nah, malah Yusuf menjadi penolong buat semua keluarganya. Jadi keluarganya dibawa ke tanah Mesir, nggak kelaparan lagi. Mereka di sana banyak makanan dan hidupnya jadi lebih baik. Anak-anak, ingat nggak tadi waktu di awal ada domba? Ya, dombanya kan pergi terus ketemu sama gembalanya. Nah, anak-anak, itu sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah gembala-gembala kita. Gembalanya Ibu Senti, gembalanya Papa, Mama, anak-anak. Anak-anak, ada satu lagu yang tadi Kakak Ani sudah ajak anak-anak untuk bernyanyi. Lagunya Tuhanlah Gembalaku. Ya, kita coba nyanyi yuk.
Tuhanlah gembalaku, aku mau mengikut Dia. Dia pimpinku selalu, aku mau mengikut Dia. Selalu, selalu, aku mau mengikut Dia. Selalu, selalu, aku mau mengikut Dia. Ayat hafalannya dari kitab Matius pasal 28. Isinya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Walaupun kami semua masih kecil-kecil, kami telah belajar firman-Mu untuk tetap mau mengampuni, dan juga kami percaya kami diampuni untuk setiap kesalahan kami. Kami memiliki gembala yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus yang menerima kami dan menuntun kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, sekarang kita mau bikin aktivitas ya. Bahan-bahannya kertas warna, bebas warnanya. Nah, seperti ini. Lalu ada bentuk hati, dikasih mata, hidung, dan mulut yang tersenyum, bibir yang tersenyum. Lalu ada 2 buah tangan. Nah, seperti ini. Bisa minta tolong di sketsa sama papa atau mama. Lalu ada hiasan hati-hati dan juga spidol. Ya, kita mulai ya. Oh iya, satu lagi, lem kertas. Pertama, kita mulai dengan menempelkan 2 buah tangan ini. Seperti ini. Kita tempel dulu ya. Satu. Lalu satu lagi. Lalu kita taruh hati di sini ya, di tengah-tengahnya. Tulisannya a great big hug, yang artinya pelukan yang besar. Ibu tulis ya. Tulisannya a great big hug, yang artinya pelukan besar. Nah, dipeluk. Setelah itu kita akan buat hiasannya. Ibu buatnya bentuk hati, tempel ya di mana aja. Hatinya berapa banyak bebas. Seperti ini. Artinya dari aktivitas ini kita dikasihi, sangat diterima. Allah mengasihi kita, papa mama mengasihi kita. Kita juga harus mengasihi orang lain ya, dan mau mengampuni orang lain yang salah sama kita. Nah, paling senang dipelukan. Nah, aktivitas ini dibikin artinya a great big hug, pelukan yang besar. Nah, seperti ini anak-anak. Ya, Tuhan Yesus memberkati dan menyertai. Oke anak-anak, sekarang kita mau memberikan persembahan. Nah, anak-anak boleh siapin persembahannya di amplop, lalu dititipin ke mama papa untuk dimasukkan ke gereja.
Atau anak-anak boleh minta bantuan mama papa untuk transfer ke rekening GKI Cimahi. Nah, anak-anak, sekarang sambil memberikan persembahan, kita mau nyanyi Ku Beri Persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami mau memberikan persembahan. Berkati persembahan ini supaya dapat menjadi berkat demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah menaikkan pujian. Coba Kang Aris tanya, siapa yang senang? Coba kalau senang kasih jempolnya 2. Kang Aris, oke. Pada pintar-pintar semua ya. Tapi kan Kang Aris sekarang mau ajak anak-anak nyanyi satu lagu lagi. Kita mau nyanyi Happy ya ya ya. Bangkit berdiri semua. Kita pakai gerakan ya. Anak-anak, sekarang kita mau tutup sekolah minggu kita dengan doa. Yuk, kita mau nyanyi Lipatlah Tangan. Lipatlah tangan, tutup mata untuk berdoa pada Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah memberkati kami dari awal sampai akhir. Tuhan, berkati kami supaya kami dapat selalu percaya dan selalu mengikuti apa kata Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa.